Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Nanda Aryadiatma. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi federated table. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Nah, sebelum kita membuat federated table, kita harus kenal terlebih dahulu nih, apa sih yang maksud dengan federated. Nah, jadi federated itu merupakan storage engine yang memberikan kita akses data pada remote database tanpa harus melakukan replikasi maupun clustering. Nah, jika sebuah tabel menggunakan federated storage engine, maka query yang dilakukan pada tabel tersebut otomatis tereksekusi pada remote table. Nah, kemudian pada federated ini tidak ada data yang tersimpan pada tabel lokal. Jadi, data-data yang diambil dari server remote itu hanya diambil kemudian ditampilkan, tidak disimpan. Jadi, misalkan server yang di remote itu mati, maka data di lokal itu tidak bisa ditampilkan. Jadi seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita buat federated table. Nah, pertama-tama di sini teman-teman siapkan terlebih dahulu server remote, di mana saya menggunakan VirtualBox yang di mana dalamnya ada Windows 7 dan sudah terinstall server MySQL. Nah, jadi ini MySQL sudah jalan. Kemudian teman-teman di sini buat user, yaitu create user. Contohnya di sini namanya Nanda Arya. Kemudian add percent. Kemudian identified by passwordnya yaitu Nanda Arya pass. Dan kemudian di sini juga saya kasih hak akses itu grant all on bintang itu username-nya Nanda Arya. Kemudian add percent identified by Nanda Arya pass. Nah, jika sudah, maka akan muncul seperti ini username-nya yaitu Nanda Arya dan hostnya sini persen artinya bebas ya IP-nya. Nah, jika teman-teman sudah, sekarang kita akan membuat koneksi di dalam SQL Yoke. Nah, koneksi database yang ini sebenarnya koneksi lokal ya, localhost. Nah, sekarang kita akan hubungkan ke server yang ada di sini di VirtualBox Windows 7. Caranya, teman-teman plus new connections. Terus di sini saya pilih koneksi 2 ya, koneksi 2. Jika teman-teman belum ada koneksi 2, teman-teman bisa klik new terus tuliskan koneksi 2. Nah, kemudian setelah itu teman-teman atur di sini IP-nya, yaitu di sini IP server remote-nya yaitu yang ada di VirtualBox. Yaitu 192.168.56.102. Nah, kemudian masukkan username tadi yaitu Nanda Arya yang sudah kita buat tadi. Di sini Nanda Arya. Kemudian jika sudah, masukkan passwordnya yaitu Nanda Arya pass. Kemudian portnya yaitu defaultnya 3306. Kemudian database-nya ini kita kosongkan saja. Kemudian kita test connections. Nah, connectionnya successful. Setelah kita test connection, sekarang kita connect. Oke, jadi secara otomatis di sini kita sudah terhubung ke database yang ada di server remote, yaitu di dalam VirtualBox. Nah, setelah itu kita akan menginstal engine federated di dalam database yang pertama, yaitu di lokal. Pertama-tama kita pastikan terlebih dahulu sudah ada plugin federated di dalam MySQL yang ada di lokal. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi di sini di SMPP MySQL ini sudah ada folder lib yang mana dalamnya sudah ada plugin. Di sini sudah ada federated x mana ya? HA federated DX. Federated X. Nah, jika teman-teman belum ada folder lib yang dalamnya ada plugin, teman-teman bisa install MariaDB yang versinya itu sama persis dengan MySQL atau MariaDB yang teman-teman punya. Nah, cara untuk nunjukin versinya, teman-teman bisa tuliskan select versions, kemudian dalam kurung titik koma. Nah, kemudian akan keluar versionnya di sini yaitu saya 10.4.22. Kemudian teman-teman download MariaDB versi zip-nya ya. Versi zip-nya seperti ini. Jadi seperti versi zip-nya MariaDB 10.4.22. Kemudian sama persis kan 10.4.2. Kemudian teman-teman ekstrak dan di dalamnya tuh
ada ini folder lib. Nah, lib ini yang di dalamnya ada plugin ini, kita kopikan ke folder yang tadi, yaitu di dalam MySQL. Jadi sebelumnya itu belum ada lib, folder lib ya. Jadi teman-teman tinggal tambahin saja. Nah, jika sudah menambahkan, teman-teman sekarang bisa install gitu. Jadi untuk installnya itu kita bisa tuliskan install sonim, kemudian petik ha federated x, kemudian kutip titik koma. Nah, sekarang kita run. Nah, sukses. Kemudian kita sekarang show engines. Jadi kita menunjukkan menampilkan engine yang ada. Show engines, ada S-nya, kemudian titik koma. Sekarang kita run. Kemudian nah, di sini sudah ada engine dengan nama federated dan supportnya itu ada statusnya yes. Jadi sini sudah support, federatednya sudah support sini ya. Nah, karena tadi federated engine-nya itu sudah yes, sudah support. Sekarang kita akan buat database di koneksi 2, yaitu di server remote. Jadi kita akan buat database di sini. Jadi langsung aja kita tulis create database. Contohnya minimarket, kemudian titik koma. Sekarang kita run. Nah, sekarang kita refresh ya. Minimarket sudah masuk. Oke, belum ada tabel. Sekarang kita buat tabel, create table, namanya tb produk, kemudian buka kurung, bawahnya kita tuliskan kolom-kolomnya. Pertama id produk, tipe datanya integer, kemudian kita set auto increment, kemudian kita koma. Selanjutnya ada kolom nama barang, tipe datanya varchar 50. Selanjutnya kita koma. Setelah itu selanjutnya ada harga barang, tipe datanya integer. Nah, setelah itu kita set primary key-nya. Primary key itu kita set di kolom id produk. Nah, sekarang kita tutup kurung, titik koma. Sekarang kita coba run. Oke, sukses. Sekarang kita coba refresh. Tabelnya udah ada tb produk. Sekarang kita coba tampilin datanya. Karena masih kosong, langsung aja kita insert ya. Insert into nama tabelnya tb produk, kemudian values-nya kita nggak usah isiin kolomnya karena kita akan ngisi ke semua kolom. Jadi kita nggak usah. Dan values-nya karena ini auto increment kita kosongin aja karena akan diisi otomatis. Kemudian selanjutnya nama barang misalnya wafer Tango. Kemudian kita tutup dengan petik 2. Ini kita koma dan harga barangnya 2000 misalnya. Sekarang kita run. Oke, sukses. Kemudian kita run, kita refresh. Oke, wafer Tango sudah masuk. Sekarang kita copy, kita tambahkan lagi. Bawahnya wafer, kita ganti dengan wafer selamat. Harganya 5000. Sekarang kita run. Sukses, kita refresh. Oke, wafer selamat udah masuk dengan ID produk 2. Selanjutnya kita tambahin lagi. Wafer gini deh, follow, tambahin follow. Ini 1000-an. Sekarang kita run. Nah, kita refresh. Oke, kita sudah masukin 3 data ya. Nah, kurang lebih ini cukup. Kemudian kita akan buat federated table, yaitu tabel yang bisa mengakses data yang ada di remote, data yang ada di database server remote. Jadi pertama-tama sama seperti tadi, kita buat database-nya dulu. Database-nya juga sama persis ya, create database minimarket.
Jadi kita copy aja di sini. Create database minimarket. Sekarang kita run. Oke, udah sukses. Sekarang selanjutnya kita juga buat tabel yang strukturnya itu sama persis. Jadi kita copy ini. Kemudian di bawahnya ini kita set engine-nya yaitu dengan engine sama dengan federated. Jadi tuliskan engine sama dengan federated. Kemudian titik koma. Bukan titik koma, langsung ke bawahnya tanpa titik koma. Kemudian default char set itu sama dengan UTF 8 MB 4 UTF 8 MB 4. Oke, selanjutnya bawahnya kita buat connections sama dengan ini kita titik 2. Nah di dalamnya itu kita tuliskan pertama MySQL, kemudian titik 2 slash. Selanjutnya kita masukkan username yang kita berikan hak akses tadi, yaitu Nanda Arya ini. Tuliskan Nanda Arya. Kemudian titik 2. Setelah ini kita tuliskan passwordnya itu Nanda Arya pass. Nah setelah itu kita tuliskan add. Kemudian sini kita tuliskan IP server remote yaitu 192.168.56.102. Tuliskan 192.168.56.102. Oke, selanjutnya kita titik 2 lagi. Kemudian portnya yaitu 3306 defaultnya. Kemudian slash. Di sini kita tuliskan nama database yaitu minimarket. Kemudian slash nama tabelnya yaitu TB produk. Nah sekarang setelah ketik ini kita titik koma. Sekarang kita coba run. Oke, semoga sukses. Oke, sukses ya teman-teman. Sekarang kita coba buka tabel di minimarket. Nih minimarket. Oh ya, belum ke refresh ya. Coba kita refresh di sini. Nah ini dia market di tabel. Kita lihat TB produk. Nah cek. Nah lihat di sini sudah langsung ditampilkan data-data yang ada di server remote. Sebenarnya sebelumnya kita kan belum nginsert data satupun ya. Jadi data-data ini itu diambil untuk ditampilkan di sini. Yang mana kita cuma menyiapkan struktur tabelnya aja. Untuk datanya itu diambil dan ditampilkan itu dari koneksi server remote yang ada di sini. Oh ya, ini kita refresh ya, karena datanya nggak sesuai, kita refresh. Jadi ini udah sama persis sebelum dengan ini. Dimana data yang tadi itu bekas dari buatan sebelumnya. Kita refresh. Nah, oke. Jadi udah sama persis ya. Sekarang kita coba lagi tambahin data. Insert into namanya Superman deh, cover Superman. Kemudian kita tambahkan. Oke, sukses. Coba kita refresh. Nah, Superman dengan ID 4 sudah masuk. Sekarang kita refresh di sini. Nah, juga sudah masuk ya. ID 4 dengan nama barang Superman, harga 1000. Sekarang itu kan dari server remote ke server lokal. Sekarang kita coba insert data di sini ya. Apakah bisa? Insert into TB produk. Kemudian values-nya, nama ID-nya kita kosongkan karena out increment. Kemudian nama gininya, nama makanannya misalnya bang bang. Kemudian harganya 2.500 misalnya. Sekarang kita run. Insert itu. Oke, sukses. Kita refresh, bang bang masuk. Sekarang kita coba refresh juga di database yang ke server remote. Nah, bang bang masuk. Nah, jadi federated ini kerjanya dua arah teman-teman. Jadi yang kalau kita tambahkan insert data di server remote secara langsung itu, maka data yang di server lokal
data di federated table yang di lokal juga akan ikut gitu. Kemudian misalkan kita nambahin dari federated table yang ada di lokal, maka otomatis juga nambah di sini, yaitu di database yang di server remote. Oke, sekarang kita coba delete ya di sini. Kita coba delete, kita copy aja ini. Belum ada delete from tb product where id product sama dengan 3 ya. Sekarang kita run. Oke, sukses, kita refresh. Nah, follow yang tadi ID produknya 3 itu udah hilang. Sekarang kita refresh di sini. Nah, hilang juga. Kemudian sekarang kita coba hapus dari sini di server lokal. Oke, coba copy. Coba ulang ya. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, sekarang kita coba hapus yang 4 deh. Superman itu. Sekarang kita run. Oke, sukses. Sekarang kita refresh. Superman hilang. Kemudian sini Superman-nya masih. Sekarang kita refresh. Nah, hilang juga. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita coba, karena ini kan data-datanya itu diambil tidak disimpan ya, cuma diambil untuk ditampilkan. Sekarang misalkan kalau server yang di remote itu mati, apa yang terjadi? Sekarang coba ya, kita matikan di sini. Kita matikan yang di sini ya. MySQL kita stop. Nah, sekarang coba kita refresh. Oke, udah loading ya, error. Can connect to MySQL server karena servernya udah mati. Sekarang kita coba refresh di sini. Kita refresh. Nah, buffering lagi, loading, dan error juga. Can connect to MySQL server. Jadi ini karena server yang di remote itu mati, jadi otomatis nggak bisa nampilin data gitu. Sekarang kita coba hidupin lagi. Kita hidupkan lagi, start. Oke, udah ya start. Sekarang kita coba refresh di sini. Nah, sudah kembali ya. Sekarang ini kita refresh. Nah, sudah kembali. Jadi selama server yang di remote itu hidup, kita bisa nampilin data yang ada di server remote. Oke, jadi sekian penjelasan saya mengenai federated table. Semoga teman-teman paham dan dapat coba juga di rumah. Dan apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya atau kekurangan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.